Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donald Dulus. Hari ini kita akan belajar satu tema yang bagus sekali, yaitu Allah yang hidup. Mengenal Allah yang hidup. Siapakah Allah yang hidup? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ya dalam Alkitab, dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Matius 16 ayat 16 dan 17. Ini satu kisah waktu Tuhan Yesus ada di satu daerah namanya Kaisarea Filipi. Dia bertanya pada murid-muridnya, apa kata orang tentang Tuhan Yesus? Dan kita akan belajar dari pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus mengkonfirmasi pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Itu bukan dari manusia, melainkan dari Bapa di surga. Jadi Bapa di surga mewahyukan dirinya kepada Petrus untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apa artinya Allah yang hidup? Allah yang hidup itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan sesuatu melampaui akal pikiran, melampaui kodrat alami, dan sanggup melakukan apapun juga. Itulah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Kita pun semua disebut namanya anak-anak Allah yang hidup. Mari kita belajar dari satu kisah di dalam Daniel 6. Sudah tahu kisah Daniel, bagaimana dia menjaga hidupnya tetap kudus, tetap tidak bercela, beribadah dengan benar pada Allah. 3 kali sehari dia beribadah pada Allah, dan dia menjaga hidupnya benar, tidak bercacat. Sudah tahu karena ibadahnya, kemudian Daniel didakwa, difitnah, lalu dia dilemparkan ke gua singa. Dan banyak singa, tetapi singa-singa itu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kita belajar dari pengakuan Raja Darius. Di dalam Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Jadi sepanjang malam Raja Darius tidak bisa malam, waktu Daniel tidak bisa tidur semalam-malaman, sementara Daniel ada di gua singa. Dikatakan ayat 21 Daniel 6, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Jadi dia mengatakan Daniel adalah hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Raja Darius mengakui dan mengatakan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Nah, lewat peristiwa ini, kemudian Raja Darius membuat satu surat keputusan kepada seluruh bangsa-bangsa yang di bawah kuasanya, di bawah yang ditaklukkannya. Kita baca lanjutkan dalam Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Jadi surat itu dikirimkan ke seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, yang bunyinya demikian. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Jadi Darius memberi perintah bahwa
di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Jadi Raja Darius mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi Daniel mengakui bahwa Raja Darius mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Apa yang Allah yang hidup? Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Dan dikatakan, apa artinya Allah yang hidup? Dikatakan, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Jadi Raja Darius mengakui dan percaya bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang mulia, sanggup melepaskan, menolong, sanggup membebaskan siapapun juga, sanggup melakukan apa yang di luar atau melampaui akal pikiran manusia dan kodrat alami. Nah, kita tadi sudah dengar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akui. Setiap kali kita berdoa katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup melepaskan saya, menolong saya, melakukan tanda mujizat dalam hidup kami, dan tanda-tanda ajaib dalam hidup kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, pengakuan ini penting. Kita tahu bahwa Raja Darius bukan orang Yahudi, tapi dia mengakui, dia percaya bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Dan kita tadi sudah dengar bahwa Allah yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akui setiap hari, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sendiri yang mewahyukan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kami juga mau mengakuinya. Kami mau mendeklarasikannya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, Allah kami yang sakti, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Nyatakan dirimu Tuhan Yesus lebih dalam. Engkau yang sanggup melakukan tanda dan ajaib dan tanda di bumi dan surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.